Oh iya, tepuk tangan dulu buat Tessa. Ya, memang seperti itu ya. Memang itu pengertiannya, yaitu tata bahasa atau biasanya itu ada peraturan juga yang memuat tentang peristiwa di masa lalu dan sudah selesai di masa lalu. Jadi masa sekarang itu sudah tidak ada lagi. Tessa baca di mana Tessa? Sering pergi perpus ya? Baik, seperti yang Tessa bilang tadi, simple past tense ini adalah tata bahasa yang tentang peristiwa di masa lalu. Seperti apa contohnya yang terjadi di masa lalu? Kira-kira apa sih? Seperti 2 jam yang lalu. Ya, 2 jam yang lalu. Tadi pagi, tadi malam. Tadi sore. Kalau misalnya 17 abad yang lalu. Masuk nggak sih di masa lalu? Masuk. Coba aja, coba Miss lihat. Budi misalnya. Budi, kapan kamu lahir tahun berapa? Tahun 2014. Siapa lagi yang lahirnya tahun 2014? Oh, banyak ya rata-rata tahun 2014. Oh, Budi. Was born. Yes, born. Oh, yang kecil katanya 2014. Budi was born on 2014. Begitu caranya. Kita analisis dulu ya di sini. Budi was born on 2004. Ini adalah bentuk dari kalimat simple past tense. Kenapa? Karena dia ciri khas dari simple past tense ini menggunakan verb 2. Siapa yang tahu apa itu? Apa itu? Deva bisa bantu Miss? Apa sih yang dimaksud dengan verb? Kata kerja. Kata kerja, betul sekali kata kerja. Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu deh. Kata kerja dalam bahasa Indonesia. Lari. Apa? Lari. Yes, betul. Contohnya lari. Translate dalam bahasa Inggris. Lari dalam bahasa Inggris apa? Run atau run? Run. Yang pilihan, yang tangan. Oke. Jangan tuh. Benar ya, run itu adalah salah satu contoh dari kata kerja. Apa lagi kira-kira? Berjalan apa itu berjalan? Ayo, ada yang tahu? Walk. Ya, itu kamu sudah menggunakan verb kedua. Walk. Ada ed di belakangnya. Kalau verb satu dari walk itu apa kira-kira? Ada lihat ya. Jadi run itu tadi adalah salah satu contoh dari verb atau kata kerja. Lalu tadi ada yang bilang walk. Berbicara. Ya, walk. Ada the di belakang. Walk. Walk ini bulog. Nah, Budi tadi menjawab ini udah termasuk ke verb kedua. Verb satunya kira walk. Ya, walk tanpa ed, walk. Bilang ke belakang, walk. Itu tadi kita sudah membahas tentang verb. Lalu sekarang kita analisis di sini. Ada tak ya verb di sini? Budi was born on 2014. Adakah verb di situ? Tidak. Ada atau tidak ada? Oke. Yang bilang ada, angkat tangan. Siapa yang bilang ada, weh? Ada? Tidak ada. Oke. Good. Ya, tidak ada kata kerja. Namun ada was di sini. Was ini adalah kata kerja bantu kita sebutnya atau be. Atau ada yang bilang itu namanya to be. Dia digunakan ketika satu kalimat di dalam simple past tense tidak punya kata kerja. Tidak punya kata kerja. Jadi dibantu oleh was. Ini
tidak punya kata kerja, maka dia perlu dibantu. Kalau sudah ada, tidak perlu dibantu lagi. Ya, bagaimana sampai sini? Sudah paham tuh? Paham. Nah, ada lagi satu hal yang harus kita bahas, yaitu tentang to be nih, atau kata kerja. Dia tidak selamanya menggunakan was, tapi kadang juga menggunakan were. Tulisan were itu, ini satu dulu lah, ada di bawah tadi. Tulisan were itu seperti ini. Yes, oke. Nah, kalau dia langsung baca, tapi bacanya were. Kemudian saya kira were. Kemudian saya kira were friends. Friends last year. Kemudian saya kira were friends last year. Di situ kira-kira ada berapa subjeknya? 2. Siapa ini? Budi. Dari subjeknya berarti ada lebih dari 1 subjek. Makanya kita menggunakan were. Itu perbedaannya dari was dan were, itulah perbedaannya. Yaitu melihat subjeknya. Kalau subjeknya hanya 1 orang saja, ya dia pakai were. Tapi kalau 2 subjeknya kita pakai were. Ada satu hal yang perlu kalian ingat, subjek di sini tidak hanya orang ya, tidak hanya orang, dia bisa juga barang, bisa juga hewan, tumbuhan, bahkan benda mati pun bisa. Bagaimana tentang was sama were sudah paham? Yang bisa tuliskan di depan strukturnya tadi itu apa aja ya? Tentu ya, tulis subjek, ada diikuti apa lagi? Yes. Lalu ayo pakai enggak tubi kan dari depan tadi ya was sama were itu tadi lah yes dan time signal ini ya kunci dari kalimatnya itu kan harus lihat dulu habis subjek selalu diikuti dengan kata kerja atau verb 2. Kalau tidak ada verb berarti dia diikuti dengan kata kerja bantu. Nah ini perlu diingat ya, yang ini sangat penting. Karena ketika udah ada subjek, lalu ada to be, itu udah benar kalimatnya. Atau udah ada subjek, ada verb 2, itu kalimatnya sudah benar. Jadi ini tidak boleh ditukar dengan yang lain. Ya. Was dengan were ini dipakai tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya 1 orang tadi pakai apa? Was. Kalau subjeknya lebih dari 1, nah sudah ada apa namanya ini formulanya. Sekarang Miss coba dulu, kalian ada yang bisa tuliskan beberapa kalimatnya? Ini ya, silakan yang mau sekarang maju ke depan. 1, 2, ini yang pakai verb, ini yang tidak pakai verb. Ada yang mau coba tulis yang di depan? Yo, oke silakan. Kita lihat kalimat yang Tio buat dulu ya. Perhatikan ya. Udah? Oke, silakan pada yang di depan. Kita analisis dulu. Silakan duduk dulu Tio. Thank you ya Tio. Oke. Ada subjeknya? Ada. Ya. Tuh, sekali ini subjeknya. Ada apa verb 2-nya? Ada. Oke. Ya, verb 2-nya ini adalah apa? Lanjut. Last night ini apa nih? Time signal. Time signal. Nah, komponen yang kita butuhkan
tidak tepat karena tidak ada objek itu opsional. Objek itu opsional ya. Tepuk tangan dulu buat Tio. Lanjut. Sekarang kita tidak menggunakan verb 2. Tapi kita pakai yang was sama were. Kira-kira siapa yang mau maju buatkan contoh? Sudah? Thank you, Alia. Ayo semuanya, kita analisis dulu. Ada she, was, mana subjeknya di situ? Si. Yes, betul. Si ini subjeknya. Was ini apanya nih? Yes, to be-nya. To be. Atau kata kerjaan-kerjaan. Kira-kira si ini udah benar belum sih menggunakan kata kerja bantu was? Udah benar belum? Udah. Kali lagi deh. Tessa was hungry. Tessa was hungry. Benar nggak Tessa dia menggunakan was? Iya, orang. Jadi, adik kembali lagi ke sini. Kalian sudah menulis ada subjek, ada to be. Nah, beautiful ini kata apa? Ya, kata sifat atau adjektif. Betul. Ada subjek, ada to be, ada adjektif. Ketika udah ada subjek, lalu ada kata kerja kedua, sudah benar. Namun mungkin tidak lengkap. Tapi dari sini kalian sudah tahu ini terjadi kapan nih kira-kira? Cantiknya itu kapan sih? Di masa sekarang atau di masa lalu? Ya, kayak gitu. Dari to be yang was atau were, lalu kata kerja yang menggunakan kedua, kayak gitu. Dari situ kalian lihat bahwa semua itu terjadi di masa lalu. Tapi sekarang masih enggak? Udah ya, udah selesai. She was beautiful. Berarti dulunya Dia cantik. iya. Oke, berarti ketika kalian melihat ini ada verb 2, lalu ada was and were, itu kalian sudah harus menyadari kalau kalimat itu tidak terjadi lagi di masa sekarang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semuanya, Miss ada ini games. Di sini Miss sudah bawa kertas yang berisi soal. Nanti kalian akan ambil satu, lalu kalian jawab menggunakan kertas lembar. Habis itu, kalau udah selesai satu nomor, baru ambil nomor berikutnya. Nah, di sini kalian diminta untuk pandai memilih, ya, memilih kertasnya. Kalau udah dapat nomor 1, jangan dapat nomor 1 lagi. Tapi kalau dapat, ya udah diulangi lagi. Nah, disitulah letak tantangannya, kayak gitu. Oke, seperti itu ya sistem gamenya. Apakah sudah paham? Iya. Oke, kalau sudah paham, boleh dimulai ya. Silakan diambil dulu dari barisan di depan. Dari Alia mungkin sama Budi. Dipilih ya. Kalau dapat dan nomor 5 nggak apa-apa, langsung diisi aja. Tapi nggak boleh dapat nomor lagi. Oke, sudah? Kalau sudah, silahkan ambil lagi. Pilih, jangan nomor yang sama ya. Kalau dapat nomor yang sama, diulang lagi. Pilih. Ada lagi? Ada lagi, Budi udah? Oke, silakan cepat. Waktu kalian udah banyak kan? Ya, silakan. Boleh juga udah. Jangan pilih nomor yang sama. Oke, di sini Miss sudah dapat semua nih jawaban-jawabannya. Ada yang selesai, ada yang mungkin bisa satu, is oke. Kita sudah berusaha. Jadi terima kasih banyak sudah mengikuti kelas dengan baik. Miss rasa hari ini pemahamannya ya lumayan.